Rahasia lukisan. Bagian 4. Tak ada jawaban. Wiro berpaling. Astaga, Dewa Tuak tak ada lagi di sampingnya. Dia mencari-cari, tapi orang tua itu tiada kelihatan. Dewa Tuak, di mana kau? Teriak Wiro memanggil. Tetap tak ada jawaban. Wiro hendak melompat turun. Tapi tiba-tiba, pada batang pohon di mana dia berada, dilihatnya sebaris tulisan, pergilah ke utara. Pasti itu adalah tulisan Dewa Tuak. Maka tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera melompat dari atas pohon. Sepasang elmaut kuning, mata yang cuma sebuah itu memandang tanpa berkedip pada lukisan perempuan telanjang yang terletak di atas meja. Digelengkannya kepalanya, lalu dirobahnya letak lukisan itu dan ditelitinya kembali. Dirobahnya lagi, ditelitinya lagi, demikian sampai 1 jam lebih. Akhirnya dia menjadi penasaran sekali dan memaki habis-habisan. Keparat betul, keparat betul. Mata picak, satu suara menegur laki-laki yang memaki-maki itu. Lama-lama kau bisa jadi gila. Elmaut kuning mata picak palingkan kepala dan mendelikkan matanya yang cuma satu. Kuping sumplung, kau bisanya mengejek saja, kata si mata picak. Perlu apa tergesa-gesa? Toh lukisan itu sudah ada di tangan kita. Dan lambat laun, pasti kita akan berhasil membongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Tolol betul kau kuping sumplung, sentak mata picak. Apa kau tidak tahu dunia persilatan kalang kabut? Tokoh-tokoh persilatan kasak kusuk mencari-cari lukisan ini? Ingat waktu lukisan ini dirampas oleh awan langit tempo hari? Aku khawatir lukisan yang mengandung ilmu silat hebat ini akan dirampas orang lain lagi, sebelum kita berhasil memecahkan rahasianya. Tapi marah-marah dan memaki begitu, mana mungkin kau bakal bisa memecahkannya, ujar elmaut kuning kuping sumplung. Keduanya bukan lain daripada dua tokoh silat golongan hitam yang bergelar sepasang elmaut kuning. Merekalah yang telah membunuh si pelukis aneh dan melarikan lukisan perempuan telanjang. Lukisan itu telah lama berada di tangan mereka, namun tak seorang pun dari mereka yang berhasil memecahkan rahasianya. Lukisan itu telah berpuluh-puluh jam mereka teliti, mereka jungkir balikan, namun tetap saja tak dapat mereka membongkar rahasia ilmu silat yang menurut keterangan terkandung dalam lukisan itu. Jangan-jangan si pelukis aneh hanya menipu saja. Lukisan ini tak ada apa-apanya. Elmaut kuning kuping sumplung perhatikan lengan kirinya yang buntung akibat dibetot putus oleh si pelukis aneh sewaktu bertempur beberapa bulan yang lalu. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, kau sekarang yang jadi orang tolol. Kalau lukisan ini tak ada apa-apanya, masakan orang tua keparat itu sampai-sampai mau mengadu jiwa? Elmaut kuning mata picak jambak-jambak rambutnya. Tapi sialan sekali, masakan sampai saat ini kita tak bisa memecahkan rahasianya. Kuping sumplung duduk di sebuah bangku batu. Ditatapnya sebentar lukisan di hadapannya. Dia sendiri sebenarnya heran juga, karena sampai sedemikian lama tak sanggup membongkar rahasia lukisan tersebut. Apakah kau sudah meneliti kayu figura lukisan itu? Bertanya elmaut kuning kuping sumplung. Setiap sudut lukisan ini sudah kuteliti. Juga bagian belakangnya, sahut mata picak. Agaknya kita membutuhkan seseorang yang bisa membuka rahasia lukisan ini, desis kuping sumplung. Tapi siapa manusianya? Tanya mata picak. Satu-satunya manusia yang tahu rahasia lukisan ini adalah si pelukis aneh sendiri. Dan dia sudah mampus di tangan kita. Siapa tahu calon muridnya juga mengetahui, kata kuping sumplung pula. Elmaut kuning mata picak tertegun. Mungkin juga, desisnya. Kalau begitu, kita datangi anak itu kembali dan paksa dia memberi keterangan, ujar kuping sumplung seraya berdiri dari duduknya. Tempat anak itu ratusan kilo dari sini. Soal jauh bukan halangan, potong kuping sumplung. Ada hal lain yang aku khawatirkan, ujar mata picak. Apa? Kalau kita pergi, berarti kita harus membawa lukisan ini. Dan kau tahu sendiri, puluhan orang-orang persilatan mengincar-incar lukisan ini. Kita bisa konyol sendiri dikeroyok beramai-ramai. Elmaut kuning kuping sumplung tertawa dingin. Apa nyalimu sudah keropok, ejeknya dengan pencongkan hidung. Mata picak menjadi gusar. Mulutmu kelewat takabur, kuping sumplung. Meski kita berilmu tinggi, namun aku tak mau terlibat dengan manusia-manusia yang membikin kita jadi berabe dan tambah urusan. Di lain hal, kita mesti mengakui bahwa di atas kita masih ada tokoh-tokoh persilatan yang benar-benar lihai dan kosen. Apakah kau mau kehilangan satu lenganmu lagi? Merahlah paras elmaut kuning kuping sumplung. Dia balikkan badannya dengan cepat hendak tinggalkan tempat itu. Tapi mendadak di ambang pintu goa, langkahnya tertahan dan parasnya berubah. Mata picak, lekas ke sini, seru kuping sumplung.
Mata Picak heran mendengar nada seruan kawannya itu. Dia melangkah cepat ke pintu goa dan terkejut. Goa di mana mereka berada itu terletak di satu dasar lembah yang penuh dengan batu-batu besar. Di balik batu-batu yang bertebaran di lembah, kelihatan banyak sekali orang laki-laki yang berseragam hitam. Di tangan masing-masing tergenggam sebatang golok besar berbentuk 4 segi seperti golok penjagal babi. Menurut taksiran Mata Picak, orang-orang yang ada di lembah itu semuanya berjumlah sekitar 20 orang. Melihat kepada golok-golok besar 4 persegi di tangan mereka yang berkilau-kilau ditimpa sinar matahari, melihat pula kepada pakaian seragam hitam yang mereka kenakan, sepasang elmaut kuning segera mengenali siapa mereka itu adanya. Kroco-kroco sialan ini pasti hendak membalaskan sakit hati ketua mereka, desis Mata Picak. Kurasa demikian, agaknya mereka belum tahu letak tempat kita ini. Apakah perlu kita segera bertindak? Tanya Kuping Sumplung. Mata Picak manggut-manggut. Dengan tersenyum aneh, dia melangkah keluar dari goa. Kuping Sumplung mengikut di belakang. Tiba-tiba elmaut kuning Mata Picak melesat ke balik sebuah batu besar. Dalam kejap itu pula terdengar suara keluhan pendek. Di lain kejap, dari balik batu itu melesatlah sesosok tubuh berpakaian hitam, laksana terbang ke udara, dan kemudian jatuh di atas sebuah batu besar dalam keadaan tulang belulang hancur berantakan. Belasan manusia berpakaian hitam-hitam yang ada di lembah batu itu terkejut dan lari ke batu besar di mana kawan mereka menggeletak mengerikan tanpa nyawa. Semuanya terkejut dan berubah paras masing-masing. Dan darah mereka tersirap, sewaktu di lembah batu itu mengumandang 2 buah suara tertawa yang menggigikkan. Ketika mereka palingkan kepala, semuanya melihat 2 orang berjubah kuning berewokan berdiri di atas sebuah batu yang menjulang 5 tombak tingginya. Sepasang elmaut kuning, seru mereka hampir serentak. Elmaut kuning Mata Picak dan Kuping Sumplung tertawa lagi cekakakan. Tiba-tiba Mata Picak hentikan tawanya dan bertanya membentak. Siapa yang menjadi pemimpin rombongan tikus-tikus busuk ini? Seorang laki-laki berbadan tegap, berkumis melintang, dada berbulu, melompat ke muka dan menuding keren, kalian berdua turunlah untuk menerima kematian. Sepasang elmaut kuning saling pandang, lalu untuk kesekian kalinya tertawa lagi gelak-gelak. Apakah kau mimpi atau mengigau di siang bolong? Sentak Kuping Sumplung. Ketuamu sudah mampus di tangan kami. Ketua perguruan seberang kidul boleh lenyap. Tapi perguruan seberang kidul tak dapat dimusnahkan dari muka bumi ini. Kalau begitu, kami sepasang elmaut kuning akan menggusur perguruan seberang kidul hari ini juga hingga cuma tinggal nama. Tak usah bermulut besar, lekas turun, teriak si kumis melintang. Dia dan kawan-kawan adalah anak-anak murid perguruan seberang kidul. Ketua mereka telah menemui kematian di tangan sepasang elmaut kuning gara-gara terlibat dalam perebutan lukisan perempuan telanjang. Tikus-tikus busuk, ketahuilah, kalian akan melepas jiwa di sini, teriak Mata Picak, dan serentak dengan itu, diikuti oleh kambratnya si Kuping Sumplung, dia melompat ke bawah. Belasan laki-laki bersenjata golok besar dan berpakaian seragam hitam segera mengurung, dan dengan serempak menyerbu sepasang elmaut kuning. Maka terjadilah pertempuran yang amat hebat di lembah berbatu-batu itu. Kalian mencari mati, seru Mata Picak. Bangkai kalian akan membusuk di sini. Akan digerogoti burung-burung pemakan mayat, bentak Kuping Sumplung. Lalu keduanya dengan berbarengan hantamkan tangan kanan ke muka. 2 larik sinar kuning menderu. Puluhan benda berwarna kuning yang berbentuk paku beterbangan gencar ke arah anak-anak murid perguruan seberang kidul yang hendak menuntut balas kematian ketua mereka. Paku emas beracun, pekik anak-anak murid perguruan seberang kidul. Yang berkepandaian tinggi putar golok mereka dengan sebat menangkis. Yang lain-lain berserabutan menghindar. Tapi serangan senjata rahasia paku emas beracun dari kedua tokoh silat golongan hitam itu luar biasa sekali, tak sanggup ditangkis, sukar dikelit. 2 kelompok anak-anak murid perguruan seberang kidul roboh bertumpukan. Mereka berkelojotan sebentar, lalu dia meregang jiwa. Tubuh masing-masing penuh ditancapi paku-paku emas beracun. 12 orang yang masih hidup dengan kalap membabi buta menyerang sepasang elmaut kuning. 12 golok besar menderu bersirebut cepat. Laksana hujan menerpa ke arah 2 manusia yang diserang. Sepasang elmaut kuning ganda tertawa. Keduanya hantamkan tangan kembali ke muka. Dan terdengar lagi pekikan-pekikan manusia yang dilanda serangan senjata rahasia itu. 8 orang menggeletak roboh. 8 jiwa melayang. Kawan-kawan, larilah, seru seorang dari 4 anak murid perguruan seberang kidul yang masih hidup. Maka serentak dengan itu, keempatnya keluar dari kalangan pertempuran dan melarikan diri.
Mau lari kemana? Bentak Mata Picak. Kalian mesti ikut sama-sama kawan kalian ke neraka. Lalu menyusul selarik sinar kuning menderu ke punggung keempat orang yang lari menyelamatkan jiwa itu. Sinar kuning menyambar. Keempatnya mencelat mental dan menjerit, lalu roboh menyusul kawan-kawan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Elmaut Kuning Kuping Sumplung tadi, maka kini perguruan seberang kidul betul-betul hanya tinggal nama saja lagi. Manusia-manusia tolol, desis Mata Picak seraya sapukan pandangannya pada mayat-mayat yang bertebaran di atas dan di antara batu-batu di lembah itu. Kuping Sumplung sebaliknya bertanya, bagaimana? Kurasa makin cepat kita berangkat ke tempat anak itu, makin baik. Anak mana maksudmu? Tanya Mata Picak. Calon muridnya si pelukis aneh. Ah, rencanamu itu perlu dipikirkan masak-masak dulu, sahut Mata Picak seraya melangkah ke goa. Dengan hati penasaran, Kuping Sumplung melangkah di belakangnya. Baru saja Mata Picak sampai di mulut goa, tiba-tiba meledaklah suaranya. Celaka, lukisan itu lenyap. Kedua orang itu melesat masuk ke dalam goa. Lukisan perempuan telanjang yang sebelumnya terletak di atas meja kini tak ada lagi di tempat itu. Bangsat kurang ajar, siapa yang berani-beranian jadi maling di sarangku? Teriak Mata Picak, lari keluar goa dan melompat ke atas sebuah batu yang tinggi. Sewaktu dia sampai di atas batu dan memandang berkeliling, di jurusan timur dilihatnya sesosok tubuh berlari cepat sekali. Dan sosok tubuh itu memboyong sebuah benda 4 persegi yang bukan lain daripada lukisan perempuan telanjang adanya. Si Katai Bisu, manusia yang melarikan lukisan perempuan telanjang itu bertubuh kecil Katai. Dia mengenakan jubah merah yang panjang sekali hingga menjela-jela sepanjang larinya. Debu, pasir, dan batu-batu kerikil beterbangan dilanda angin jubah manusia Katai ini. Hebatnya manusia ini larinya luar biasa cepatnya. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari dalam lembah batu. Pohon-pohon di kiri kanan yang dilaluinya laksana terbang. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengejar di belakangnya. Dia berpaling dan melihat dua manusia berjubah kuning laksana kilat berlari ke arahnya. Si Katai terkesiap dan tancap gas, berlari lebih cepat. Lewat sepeminum teh, seketika dia menoleh lagi ke belakang, kedua pengejarnya ternyata hanya tinggal beberapa puluh langkah saja lagi. Manusia Katai ini merutuk. Celaka, kedua bangsat itu betul-betul lihai. Dan bila kedua pengejar, yang bukan lain daripada sepasang Elmaut kuning adanya, hanya tinggal 15 langkah di belakangnya, maka si Katai segera robah ilmu larinya. Gerakan kakinya menjadi lambat dan tidak teratur, tapi anehnya bagaimanapun sepasang Elmaut kuning mempercepat lari mereka, tetap jarak mereka tak berubah dari 15 langkah. Itulah ilmu lari yang disebut 1000 kaki menipu jarak yang telah dikeluarkan oleh manusia Katai. Ilmu lari semacam ini hanya beberapa tokoh silat saja yang memilikinya. Heran, kata Elmaut Kuning Kuping Sumplung. Jarak kita demikian dekatnya, tapi kenapa tidak bisa mengejar bangsat itu? Kurasa dia memiliki ilmu lari 1000 kaki menipu jarak, sahut Mata Picak yang berpengalaman lebih luas dan berpemandangan tajam. Berhenti, teriak Kuping Sumplung. Tapi mana si Katai mau hentikan larinya? Marahlah Mata Picak, hilang kesabarannya. Berhenti, kalau tidak, aku akan lepaskan pukulan paku emas beracun. Tergetarlah hati si Katai, tapi untuk berhenti dia juga tidak mau. Dia lari terus dan berusaha memperlebar jarak. Bedebah laknat, maki Mata Picak. Tangan kanannya diangkat ke atas dan dihantamkan ke muka. Si Katai menoleh sewaktu dirasakannya sambaran angin dingin menyambar di belakangnya. Melihat selarik sinar kuning dan paku-paku emas menderu ke arahnya, dengan segera dia jatuhkan diri. Sambil bergulingan, dia membalas dengan satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin panas yang luar biasa dahsyatnya. Sepasang Elmaut kuning tersirap kaget dan buru-buru menghindar. Badan Kate, jubah merah panjang dan pukulan angin panas. Pastilah maling ini si Katai Bisu, teriak Mata Picak. Dan ketika dia memandang ke muka, manusia Katai itu sudah 20 tombak jauhnya. Bersama Kuping Sumplung dia mengejar kembali. Di satu pendakian, mendadak si Katai hentikan larinya dan kaget sekali. Jalan buntu dan di depannya kini terbentang sebuah jurang yang lebar dan tak mungkin untuk dilompati. Selain lebar, juga dalam dan curam. Hahaha, kau mau lari kemana? Maling laknat, teriak Kuping Sumplung. Tapi si Katai Bisu tidak kehilangan akal. Laksana seekor burung walet, dia melompat ke cabang sebuah pohon. Turun, teriak Mata Picak. Serahkan lukisan itu dan berlutut. Niscaya aku selamatkan jiwamu. Hahu, hahu, hahu.
Si Katai Bisu keluarkan suara. Ayo turun, lekas, teriak kuping sumplung. Hahu, hahu, hahu. Kurang ajar. Kalau begitu kau mampuslah. Mata Picak angkat tangan kanannya. Hahu, si Katai Bisu menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke lukisan perempuan telanjang, kemudian tertawa dan mencibir. Mata Picak yang tak mengerti apa maksud manusia itu, siap untuk memukulkan tangannya ke atas. Tiba-tiba si Katai Bisu lindungi dirinya dengan lukisan perempuan telanjang. Mata Picak terkesiap kaget dan batalkan serangannya. Kini dia maklum apa maksud dari gerak-gerik dan sikap si Katai Bisu tadi. Yaitu jika dia meneruskan melancarkan pukulan paku emas beracun, maka paku-paku itu akan merusak lukisan perempuan telanjang, karena si Katai Bisu mempergunakan lukisan itu untuk melindungi dirinya. Mata Picak memaki habis-habisan. Tiba-tiba kuping sumplung melompat ke muka dan memukul. Braakek, pohon di mana si Katai Bisu berada patah dan tumbang. Tapi si Katai Bisu sudah melompat ke pohon lain. Setan alas, mata Picak melesat ke depan dan lancarkan satu serangan dari jarak 1 tombak. Si Katai Bisu dengan hahu-hahu menghindarkan diri sambil pergunakan lukisan perempuan telanjang untuk menangkis serangan lawan. Mau tak mau, Elmaut kuning mata Picak tak berani lancarkan serangan yang terlalu ganas terhadap lawannya, karena khawatir akan merusak lukisan. Kuping sumplung, serang bangsat itu dari belakang, teriak mata Picak, marah sekali. Elmaut kuning kuping sumplung segera berkelebat dan menyerang si Katai Bisu dari belakang, sedang dari muka mata Picak kembali menyerbu. Namun si Katai Bisu tidak menjadi gugup. Tanpa tedeng aling-aling, dia putar lukisan perempuan telanjang seputar badannya. Karena lukisan itu kini dialiri tenaga dalam oleh si Katai Bisu, maka bukan saja putaran lukisan mengeluarkan angin dahsyat sekali, tapi juga merupakan serangan balasan yang sekaligus memapaki serangan sepasang Elmaut kuning. Dalam waktu yang singkat, 10 jurus telah berkecamuk. Sepasang Elmaut kuning menyumpah-nyumpah tak ada hentinya. Tiba-tiba Elmaut kuning mata Picak mendapat akal. Sewaktu pertempuran berjalan seru-serunya, dia memukul ke bawah ke arah kaki lawan. Pukulan ini membuat si Katai Bisu melompat ke udara. Melihat ini, dengan cepat mata Picak menyusul dengan satu serangan ke arah selangkangan, tapi lukisan lebih cepat lagi menerpa ke arah kedua tangannya, kemudian berputar lagi ke belakang menyambar lengan kiri kuping sumplung yang hendak menotok punggung si Katai Bisu. Hampir 30 jurus berlalu, maka berserulah Elmaut kuning mata Picak pada kambratnya, keluarkan jurus Elmaut menggila. Kedua manusia berjubah kuning itu mundur setombak, lalu dibarengi dengan jerit pekik dahsyat yang laksana merobek gendang-gendang telinga, keduanya menyerbu kembali dalam satu jurus aneh. Lambat laun suara pekik dan jerit yang datangnya dari pelbagai penjuru itu membuat si Katai Bisu menjadi gugup dan panik gerakan-gerakan silatnya. Tiba-tiba tangan kanan Elmaut kuning mata Picak memukul ke muka. Si Katai Bisu sambut serangan itu dengan sambaran lukisan. Tapi gerakan lawan nyatanya hanya tipuan belaka. Karena begitu lukisan menderu secepat kilat, mata Picak tarik pulang serangannya dan ganti dengan satu tendangan ke arah pinggang. Pada saat yang sama, dari belakang Elmaut kuning kuping sumplung lancarkan pula satu serangan ganas ke arah kepala. Si Katai Bisu menggerung, lalu membuang diri ke samping kanan. Lukisan disabetkan dengan cepat ke bawah, sedang dengan tangan kanan dia kebutkan bagian bawah jubahnya. Serangkum angin merah menyambar ke arah kuping sumplung, membuat manusia ini batalkan serangan dan terpaksa melompat selamatkan diri. Di lain pihak, Elmaut kuning mata Picak yang tidak berani adu kekuatan dengan lukisan yang menyambar kakinya, terpaksa tarik pulang tendangannya. Namun mata Picak menjadi gugup sewaktu melihat bagaimana ujung figura lukisan menyambar ganas ke arah matanya, tak sanggup dikelit. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan matanya hanyalah dengan pergunakan lengan untuk menangkis. Ini berarti dia akan merusakkan lukisan itu, di samping lengannya yang dipakai menangkis tentu akan terluka pula. Tapi walau bagaimanapun, Elmaut kuning mata Picak lebih baik melihat lukisan itu rusak, toh nanti bisa diperbaiki lagi. Juga merasa lebih baik lengannya mendapat luka daripada harus kehilangan matanya yang cuma tinggal satu-satunya. Maka dia pun angkat lengan kirinya dengan cepat. Braakek, kayu figura lukisan perempuan telanjang patah dan sudutnya menganga. Lengan kiri Elmaut kuning mata Picak juga patah. Dia mengeritkan kesakitan, kemudian dengan kalap menyerbu ke muka, kirimkan pukulan paku emas beracun. Rasa sakit membuat dia tidak peduli lagi, apakah pukulannya yang dahsyat itu akan menghancurkan lukisan di tangan lawan. Melihat datangnya serangan yang dahsyat dari lawan,
si Katai Bisu melompat 4 tombak dan dari atas kebutkan jubah merahnya. Segelombang sinar merah laksana topan prahara memapasi serangan Elmaut kuning mata picak. Belasan paku kuning beracun yang melesat ke arah manusia Katai itu luruh, bahkan beberapa di antaranya ada yang membalik menyerang mata picak sendiri, membuat manusia ini dengan cepat menghindar ke samping, selamatkan diri. Si Katai Bisu membalikkan badan dengan cepat, sewaktu di belakangnya terasa sambaran angin dingin. Namun kasip, belasan paku kuning telah dilepaskan kuping sumplung. Jaraknya sudah dekat sekali, tak mungkin ditangkis, tak bisa dikelit. Si Katai Bisu menggerung. Dia ambil keputusan untuk berjibaku, dan tendangan kaki kanannya ke kepala kuping sumplung, sedang tangan kanan mendorong ke muka. Sedetik kemudian terdengar jerit tercekik dari si Katai Bisu. 9 paku emas beracun menancap di dadanya. 3 di antaranya langsung menembus jantung. Tak ampun lagi, begitu jatuh di tanah, nafasnya lepas, sedang sekujur badannya kelihatan menggembung biru. Di lain pihak, meski dia dapat menyelamatkan kepalanya dari tendangan maut si Katai Bisu, namun Elmaut kuning kuping sumplung tak sempat menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan yang dilepaskan si Katai Bisu. Tubuhnya mencelat beberapa tombak. Kalau saja tubuh itu tidak membentur patahan pohon yang tadi dipukulnya, pasti Elmaut kuning kuping sumplung akan melayang ke dasar jurang batu. Kuping sumplung muntahkan darah segar, lalu roboh pingsan. Mata picak segera menyambar lukisan yang rusak figuranya, lalu memanggul tubuh kuping sumplung dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Si segala tahu, di sebelah utara, kelihatan Gunung Merapi menjulang tinggi penuh kemegahan. Hari itu adalah hari ke-21 bulan kedua perjalanan Wiro Sableng dalam mencari lukisan perempuan telanjang. Saat itu, dia tengah menuju ke sebuah kota kecil yang terletak di selatan kaki Gunung Merapi. Di satu jalan yang sepi, pendekar 212 hentikan larinya dan berjalan seperti biasa. Jauh di hadapannya, dilihatnya seorang laki-laki tua berpakaian compang camping berjalan melenggang lenggok dengan seenaknya. Di tangannya ada sebuah kaleng berisi batu yang setiap saat diguncang-guncangnya hingga mengeluarkan suara bergerontangan. Di ketiak kirinya terkempit sebuah tas daun pandan. Yang membuat Wiro diam-diam jadi tertegun, ialah karena dalam 2 kejapan mata saja, tahu-tahu orang tua berpakaian compang camping itu sudah berada di hadapannya. Wiro sunggingkan senyum, tapi orang tua aneh itu terus saja melangkah seenaknya dan hendak memapasi Wiro. Maka pendekar 212 pun menegur bertanya, "Orang tua, apakah ini jalan yang menuju ke kota Paritsala?" Orang tua itu hentikan langkahnya. Tanpa menoleh pada si pemuda, dia membuka mulut, "Siapa?" tanya siapa. Lalu tangannya digoyangkan dan kaleng berisi batu berbunyi berkerontangan. Wiro tersenyum lagi. "Namaku Wiro, aku dalam perjalanan ke Paritsala. Apakah aku menempuh tujuan yang betul?" Perlahan-lahan orang tua itu putar kepalanya dan memandang Wiro Sableng dari atas sampai ke kaki. "Ah, melihat kepada air mukamu, rupanya kau tengah mengkhawatirkan tentang suatu barang yang hilang." Dan abis berkata begitu, orang tua ini kerontang-kerontangkan lagi kaleng di tangan kanannya. Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar ucapan si orang tua dan menduga-duga siapa adanya manusia ini. "Coba ulurkan telapak tangan kirimu," si orang tua tiba-tiba memerintah. Wiro Sableng meragu seketika. Dia tidak kenal dengan orang tua itu dan disuruh ulurkan telapak tangan kirinya. Mau apakah? Namun akhirnya karena ingin tahu, Wiro pun ulurkan telapak tangan kirinya. Si orang tua memperhatikan telapak tangan itu, lalu dengan telunjuk tangan kirinya diikutinya guratan-guratan garis pada telapak tangan pemuda itu. Wiro Sableng terkejut sewaktu jari telunjuk itu menyentuh telapak tangannya. Telapak tangan itu seperti ditindih oleh sebuah batu besar yang ratusan kati beratnya. Tahu kalau orang hendak mencoba kekuatannya, maka Wiro segera kerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangan kiri itu. Si orang tua terus juga mengikuti garis-garis pada telapak tangannya, dan Wiro merasa tangannya tergetar hebat. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya. Keringat dingin berpercikan di keningnya, dan sedikit tenaga dalamnya ditindih hebat oleh tenaga dalam si orang tua. Bagaimanapun dia mempertahankan, pastilah telapak tangannya akan terpukul ke bawah. Namun di saat itu, untunglah si orang tua menarik ujung jarinya dan sambil batuk-batuk dia berkata, "Orang muda, masa depanmu penuh rintangan dan kesulitan-kesulitan. Kulihat garis-garis di telapak tanganmu itu penuh dengan garis-garis bahaya yang selalu mengikuti perjalanan nasibmu. Tapi kau tak perlu khawatir. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun besar bahaya, kau kelak akan berhasil melewati semuanya."
Orang tua aneh kerontangkan kalengnya beberapa kali, lalu meneruskan, garis percintaanmu tidak begitu bagus. Ini disebabkan karena kau punya sedikit sifat mata keranjang, tidak boleh lihat perempuan cantik. Kaleng berisi batu berkerontang lagi. Wajah pendekar 212 kelihatan merah menjengah. Dan si orang tua bertanya, kau tengah menuju ke Paritsala? Betul, orang tua, jawab Wiro. Kunasihatkan agar dibatalkan saja. Memangnya ada apakah? Kesulitan. Kesulitan. Kau selalu ditunggu kesulitan dan bahaya di mana-mana. Tapi seorang kawanku menganjurkan agar pergi ke utara, kata Wiro yang ingat akan petunjuk yang diberikan Dewa Tuak. Orang tua itu tertawa tawar sambil kerontang-kerontangkan kalengnya, lalu hendak meninggalkan tempat itu. Orang tua, kuucapkan terima kasih atas petunjukmu. Sebelum berpisah, sudilah kau terangkan namamu. Orang tua itu kerontang-kerontangkan kalengnya, dan dengan melangkah acuh tak acuh, dia meninggalkan Wiro Sableng sambil bernyanyi. Orang-orang menyebutku si segala tahu. Tapi betapa tololnya aku, namaku sendiri aku tidak tahu. Dua kalimat dalam lagu yang dibawakan orang tua aneh itu terus diulang-ulangnya, sampai akhirnya dia lenyap di kejauhan. Wiro Sableng berdiri terlongong-longong. Orang persilatan mana yang tak tahu dan tak pernah mendengar tentang orang tua aneh yang bernama segala tahu itu? Ilmu silatnya tinggi, tapi jarang dipergunakan. Dia mengembara kemana-mana, tapi jarang bisa ditemui orang. Jika dia berpapasan dengan seseorang, pastilah dia akan mengatakan sesuatu. Dan apa yang dikatakannya itu selalu betul. Itulah sebabnya dia diberi nama segala tahu oleh orang-orang dunia persilatan. Wiro merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan orang tua itu. Dia segera melanjutkan perjalanan. Kereta putih. Di satu persimpangan jalan, dia hendak membelok ke kanan, yaitu sesuai dengan petunjuk si segala tahu agar jangan terus ke Paritsala. Belum lagi dia sempat membelok ke kanan, di belakangnya terdengar derap kaki-kaki kuda dan gemeletak suara kereta. Wiro berpaling, 10 orang penunggang kuda hitam memacu kuda masing-masing dengan cepat, mengawal sebuah kereta putih yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih. Debu mengepul sepanjang jalan. Rombongan itu terdiri dari penunggang-penunggang kuda berpakaian hitam. Pada bagian dada baju mereka terpampang gambar kepala burung Garuda. Pada bagian samping kereta putih juga terdapat gambar semacam itu. Dan sewaktu Wiro memperhatikan jendela kereta, sekilas dilihatnya seraut wajah perempuan muda berparas cantik sekali. Kereta lewat dengan cepat, tapi Wiro masih terkesiap melihat paras jelita itu. Mata perempuan itu laksana sinar bintang timur di malam cerah. Wiro memandang ke jurusan lenyapnya kereta. Dan lupalah pendekar 212 akan ucapan si segala tahu tadi. Tanpa disadarinya, dia telah menempuh jalan yang ditempuh rombongan itu. Hari telah petang sewaktu Wiro Sableng memasuki Paritsala. Di hadapan sebuah bangunan berbentuk panjang, dilihatnya kereta putih tadi. 10 ekor kuda hitam pun tertambat di halaman. Karena bangunan itu adalah rumah penginapan, maka Wiro Sableng pun segera menuju ke sana. Baru saja pendekar 212 berdiri di tangga bawah pintu penginapan, seorang pelayan muncul. Umurnya sudah agak lanjut. Orang muda, apakah kau berniat menginap di sini? Betul, sahut Wiro. Sayang sekali, seluruh kamar sudah disewa orang. Seluruh kamar, ujar Wiro heran. Dia menggoyangkan kepalanya ke arah kereta dan kuda-kuda hitam di halaman. Apakah rombongan pemilik kereta itu yang telah menempatinya? Ya, berapakah jumlah kamar di penginapan ini? 16. Mengapa? Rombongan itu jumlahnya tidak sampai 16 orang, kata Wiro. Pasti ada kamar yang masih kosong untukku. Sudah kubilang, semua kamar diambil oleh rombongan itu. Majikanku memerintahkan agar menolak siapa saja yang hendak menginap di sini. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya, kalau begitu, aku mesti cari penginapan lain, katanya setengah menggerutu. Di sini tak ada lagi penginapan lain. Wiro menggumam, terpaksa kau menolong menyediakan satu kamar buatku. Gudang buruk pun tak jadi apa. Tak mungkin, orang muda. Seluruh penginapan ini, sampai ke gudang, telah disewa oleh rombongan itu. Wiro Sableng jadi penasaran. Apa kau kira aku tak sanggup membayar sewa untuk sebuah gudang tua? Atau kau minta sogok agaknya? Paras orang tua pelayan penginapan itu berubah kesal. Kuharap kau tak usah memaksa-maksa dan bicara lantang. Salah-salah, kau bisa berabe.